Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman tertis, balik lagi di podcast usia 30-an bareng gua Haji sama Yoga. Kita lagi di mana ini? Daerah Holypad ya? belum nyampe. Jadi awalnya mau ke Holypad, tapi kita ternyata di luar dugaan ya nemu spot bagus. Jadi kita berhentilah. Kita santai, nggak buru-buru. Awalnya kita nggak bikin di sini ya? Nggak bikin di sini. Tahu-tahu ngeliat tempat bagus sudah berhenti. Kita bikin kopi. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Bahas apa aja lah yang ditanya-tanyain sama teman-teman tertis di Instagram. Kita bacain satu-satu. Gimana Yok? Kita obrolin. Oke, jadi kemarin akun usia 30-an udah sempat update story ya. Kita open pertanyaan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, ada banyak banget, cuman karena waktunya terbatas ya. Iya. Kita ambil yang enak buat dibahas lah ya. Enak buat dibahas gitu. Nah, dan kayaknya ternyata setelah gue baca-baca pertanyaannya, masalahnya tuh relate banget sama kita. Relate banget. Kira-kira sama lah ya. Fase-fasenya sama gitu. Oh, gue pernah ngalamin ini, gue pernah ngalamin ini. Udah gue stuck di sini, gue stuck di situ. Ya, kita paham lah. Mungkin kita juga nggak ngajarin ya, tapi mungkin ya sama-sama berbagi aja ya. Ya, berbagi aja lah. Mungkin Haji nanti yang lebih berbagi, kalau gue lebih ke bacain pertanyaan aja ya. Gas. Oke. Langsung aja nih pertanyaan dari siapa nih akunnya? Aduh, nggak ke catat lagi. Nah, background dulu nih, background masalahnya Ji. Di usia 30-an kan baik yang udah nikah atau bahkan udah nikah atau belum nikah nih. Iya. Ada aja pasti masalah hidupnya. Pastilah. Ya, nggak bisa disamain lah. Kita semua punya masalah masing-masing. Gimana sih cara bertahannya? Cara bertahannya ya. Masalah tuh kayak nggak bisa habis ya. Bahkan kadang masalah tuh kalau seminggu nggak ada masalah tuh bingung gitu ya. Ini kok hari baik-baik aja gitu. Wah, itu patut dicurigai justru. Justru 3 hari nggak ada masalah tuh men ya. Nggak ada masalah. Biasanya ada aja masalah ya. Masalah di rumah, masalah di kantor, ya, masalah di jalan ya, bawa motor gitu, atau masalah apa aja lah gitu. Ya cara bertahannya ya apa ya? Ya kita kayaknya kalau umur segini udah mulai ini ya apa? Ngadepin masalah tuh ya biasa gitu ya. Kayak udah ya udahlah gitu. Udah masalah datang, oh ya udah dihadapin gitu. Nggak yang terlalu, karena udah sering banget kan datang masalah tuh udah akrab sama masalah. Jadi cara bertahannya ya kepala harus tetap tenang dulu gitu ya. Nggak usah emosi. Ya. Nggak usah emosi, kepala tenang. Kalau ada masalah tuh jangan langsung reaktif gitu ya. Jangan ya, langsung, di umur segini kita udah nggak bisa gegabah kayak anak muda dulu ya. Betul. Udah kagak tahu dah ya, kayak mau reaktif tuh udah males gitu ya, udah nggak ada energinya gitu ya. Banyak resiko kalau kita reaktif juga, benar. Apalagi kalau masalah di jalan ya sering tuh ya, kalau ada orang nyenggol kadang tuh ya udahlah gitu ya, biarin aja ya. Yang penting dia kagak bikin kita celaka ya. Kalau kita kenapa-napa motor misalnya sampai jatuh ya hajar banget. Coba kalau misalnya cuma nyenggol atau dia nyebrang mendadak gitu atau motong jalan kita, ya udahlah kasih aja lah gitu. Males gitu. Kita sih bisa mungkin cari jalan damai sih sebenarnya. Udah nggak pengen cari ribut, nggak pengen cari masalah, karena udah banyak banget masalah kita. Kalau bisa dikurangin, gak usah nambah masalah. Makanya nambah duit ya. Damai aja. Aduh, duit lagi. Duit juga. Gue nggak tahu ya. Umur segini tuh gue ngerasa akar masalah hidup kita tuh ekonomi semua. Arahnya tuh ekonomi. Kayak hidup tuh kalau gue banyak duit tuh kayaknya berkurang masalah gue. Separuh lebih masalah hidup gue berkurang kalau duit gue banyak gitu. Jadi nggak tahu lah, entah kalau lu bilang itu kurang bersyukur, kurang duit gue bener ada. Kalau duit gue banyak juga bersyukur, alhamdulillah. Ya mungkin gue kurang berusaha, mungkin itu lebih tepat. Bersyukur gue kalau ngelihat tahun-tahun ke belakang mah kadang ternyata gue udah punya apa yang gue minta dulu. Iya. Kalau kita flashback ke belakang, jadi bersyukur. Jadi kadang jadi pengingat buat gue juga ya. Sebenarnya nanti terwujud gitu. Nanti pasti dikasih sama Allah. Cuma perlu waktu gitu. Nggak pengennya sekarang gitu. Kita kan kadang gegabah ya, pengen motor nih misalnya, pengen motor baru, pengennya tahun ini gitu. Ya. Tapi sabar, nanti ntar kalau kita ternyata misalnya 2 tahun lagi kita udah punya, ntar inget dulu gua ngerong-ngerong banget pengen
pengen punya motor buru-buru, Ini tapi mimpi ternyata kita dulu iya, gitu. Iya. Kalau Oke. dari gua sih bertahan tuh karena gua udah berkeluarga gitu ya. Jadi ya alasan utama bertahan ya keluarga sih, Keluarga, anak, betul. istri gitu. Jadi gimana pun babak belurnya kita di kerjaan, di jalan gitu, sampai rumah ya sebisa mungkin kita ada jiwa kita untuk keluarga gitu. Iya. Kadang tuh capek nyampe rumah ngeliat anak, kelakuan anak gitu ya, bikin ketawa gitu ya, hilang capeknya. Ya capek badan sih, tapi minimal pikiran Iya. itulah terobati gitu. Ya bagus sih kalau bikin ketawa, cuman kadang bikin emosi juga. Iya. Tapi emosi bikin ketawa juga ujung-ujungnya. Iya. Bocil kelakuan. Lanjut. Oke, terjawab ya. Ya, Oke, mudah-mudahan teman-teman, iya nanti teman-teman share aja Iya. caranya gimana kalau versi teman-teman semua. ya gimana pun caranya bertahan lah, jangan Iya. sampai Betul. Jangan sampai ngindarin nyerah masalah. gitu. Jangan ngindarin masalah lah, cuma Iya. nunda doang itu. Memang ada masa-masa terpuruk gitu. Kalau bisa ya bangkit perlahan gitu. Jangan sampai stuck di bawah Betul, betul. gitu. Terus ini masalah yang gua relate juga nih. Di usia 30-an belum punya rumah sama mobil, sedangkan teman-teman gua udah pada nikah, punya anak, punya rumah yang di klaster bagus, punya mobil, kemana-mana jalan sama keluarganya, sedangkan Iya. gua gini-gini aja gitu. Gimana tuh, Ji? Gini ya, teman-teman harus apa ya, punya mindset jangan ngebandingin sama hidup orang lain gitu ya. Sebenarnya mungkin hidup orang lain itu juga sama, susah juga. Dan Ada mungkin susahnya. iya ada susahnya, cuma dia nggak cerita aja. Dan mungkin orang-orang yang punya lebih dari kita, punya rumah, punya mobil lebih cepat dari kita, titik startnya nggak sama kita gitu. Mungkin dia dari nol, sebutannya dia dari nol, tapi ada warisan dari keluarganya gitu. Kita dari minus gitu. Bukan dari nol, tapi kita dari minus gitu. Kita dari minus, jadi kita untuk kembalikan nol aja dia udah lebih gitu, udah sampai mana gitu. Jadi titik startnya beda gitu. Dan mungkin ya kita juga nggak tahu ya, mungkin tidurnya dia lebih kurang, mungkin dia lebih capek, cuma dia nggak berisik kayak kita gitu misalnya. Ya mungkin dia lebih capek gitu, kerjanya lebih keras, jadi dia dapat duitnya lebih banyak, lebih cepat rezekinya. Ya kita nggak boleh suzon ya, mungkin suzon wah dia dapat duit dari sini, dari mana gitu. Itu kan prasangka buruk kita gitu. Kalau kita mikirnya sepositif, kayaknya ya mungkin dia lebih capek berusahanya gitu. Kita aja mungkin yang kurang berusaha, belum ketemu jalannya, atau mungkin kurang ibadah juga. Mungkin kita nggak tahu dia tahajudnya rajin, kan kita nggak tahu. Bisa jadi, ya kan? bener. Kita kan Yang nggak kelihatan kan, ibadah-ibadah nggak kelihatan kayak gitu kan nggak kelihatan gitu. Kalau dari lu gimana ya? Kalau gua intinya kalau lu bukan pewaris ya udahlah usaha. Mau gimana pun caranya. Iya. Lanjut. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman tertis yang Iya. belum punya pasangan, Belum punya rumah, punya mobil, ya jangan jadiin inilah barang itu jadi standar kesuksesan gitu ya. Yang penting kita masih bisa nggak nyusahin orang lain aja, standarnya itu dulu. Iya. Bertahan hidup intinya Iya. pokoknya. Lanjut. Nah ini nih pertanyaannya tiap tahun terulang nih, Ji. Apa tuh? Kenapa sih gue sering kangen masa lalu gitu? Gue inget masa-masa 2016, 2017, 19, masa-masa sebelum COVID gitu ya. Dan bahkan gue rasa gue stuck di masa-masa itu. Selebihnya itu gue cuma bertahan hidup. Iya lagi. Gua juga lagi konten-konten gua tuh kan sering kayak gitu ya, bahas masa lalu. Hidup tuh bergairah di masa-masa itu Iya, kayaknya bahkan ada yang ngomong tuh 2019 ke bawah tuh kita semua generasi milenial adalah pemeran utama gitu. Selebihnya hanya bertahan hidup doang habis itu. Nggak tahu Iya kenapa lagi. ya. Iya lagi, bahasa-bahasa apa? Iya lagi. Bahasa Jaksel. Bertahan hidup. Jadi ya emang kita kayak zaman-zaman itu kita masih 20-an ya. Iya. Belum punya tanggung jawab. Masih banyak lah ambisi. Kayaknya hidup tuh wah, masa depan tuh cerah banget kelihatannya gitu. Kita ngelihat hidup tuh semuanya serba bisa gitu ya. Maksudnya serba possible gitu. Serba memungkinkan. Kita mau jadi ini, mau ini Ya. dan belum punya tanggung jawab yang terlalu besar gitu. Iya. Nah, sekarang masuk 30 ya mulai hidup untuk tanggung jawab gitu ya. Untuk keluarga, untuk anak istri, untuk
menghidupi. Nah, yang kayak gitu-gitu akhirnya kita lupa untuk hidup kadang gitu ya. Jadi wajar gitu, kita kangen versi kita yang dulu masih bergairah, karena memang udah nggak ada lagi ya hidup. Maksudnya kehidupan zaman itu tuh udah nggak ada lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya dulu kan kita suka nongkrong sama temen, sekarang temen udah pada sibuk sama keluarganya masing-masing. Kita suka traveling, mungkin dulu punya banyak waktu, sekarang nggak punya banyak waktu. Mungkin sekarang harus sama keluarga, jadi ya udah hilang gitu. Tapi sebenarnya masih ada kita buat momen-momen kecil-kecil sama anak, sama istri, atau mungkin sama, ya kalau masih punya waktu luang sisihin buat hobi lah gitu, kalau kata gue mah, biar hidup tetap bergairah gitu. Kalau lu gimana ya? Iya sih, gue relate sih sama ini. Kadang-kadang kalau ngeliat postingan di Instagram gitu, siapa aja nih yang pikirannya stuck di 2019, ya gue akan bilang gue salah satunya. nggak ngerti kenapa, apa yang bikin beda, susah dijelasin gitu loh. Kayak vibes-nya beda aja sebelum COVID sama setelah COVID itu. Iya. Dan gue ngerasa awalnya gue doang yang ngerasa kayak gitu. Ternyata gue sering banget lihat postingan kayak gitu ya. Iya. Sebelum COVID tuh, aduh, hidup tuh lain banget ya sebelum COVID tuh ya. Iya, aman. Aduh, lanjut dah Ji. Move on guys, move on. Lanjut nih, dari siapa nih, Wool.ans ya. Iya. Kenapa di usia 30-an kurang bersemangat dibanding usia 20-an? Apapun masalahnya ya udahlah. Iya, ini kayak nyambung sama pertanyaan pertama tadi ya sama yang tahun itu ya. Relate kan? Relate banget. Ya karena hidup kita kayak terasa autopilot ya sekarang ya. Jadi pas gue komen tuh in 2025 tuh banyak autopilotnya, banyak yang repost, banyak yang relate gitu. Kayak memang nggak banyak perubahan di 2025, 2024 sampai mungkin sebelumnya juga lah. Karena emang ya hidup kita udah mulai full buat menghidupi, buat tanggung jawab. Jadi udah entah kenapa kalau mau lakukan hal-hal yang di luar itu, di luar kerjaan, misalnya mau liburan tuh udah capek. Udah kadang weekend aja pengen misalnya istri ngajak jalan ya, ayo kemana gitu. Tapi kadang gue weekend pengen istirahat gitu, pengen tidur aja seharian, tapi nggak bisa gitu. Akhirnya cuma bisa istirahat di sela-sela jam istirahat kantor jam 12, beli makan buat tidur gitu. Selebihnya ya gitu. Jadi kitanya udah capek kerja gitu ya, bagi yang kerja ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang pengusaha mungkin capeknya ya lebih capek lagi, tapi waktunya lebih fleksibel. Lu gimana ya? Ya balik lagi sih gua, kalau kurang bersemangat itu sebenarnya demotivated karena lingkungan satu, terus karena keadaan lagi banyak masalah juga. Mungkin. Tapi yang bikin gua bersemangat adalah ketika gua punya cita-cita atau tujuan hidup. Nah itu ya. Gitu. Jadi gua punya goal, gua punya purpose, punya target gitu. Jadi gimana caranya gua nyari activity, nyari cara, usaha buat mencapai ke tujuan gua gitu. So far tujuan gua sementara ini ya bahagiain diri gua dulu sendiri, keluarga gua, anak istri, baru goals yang lain baru kepikiran. Soalnya kita masih di fase bertahan hidup sih ya. Iya. Jadi biar bersemangat ya, contoh ambil satu kegiatan yang bikin lu happy. Kalau gua sama Aji, mungkin teman-teman lain suka motoran atau touring, jalan-jalan ya. Iya. Silakan sempetin waktu, cari waktu gitu buat happy sama teman-teman, karena buat recharge juga kan energi kita kan. Betul. Ya intinya kalau misalkan kurang bersemangat, coba dicari lagi tujuan hidupnya, punya target atau goal apa. Jadi kita punya tujuan hidup gitu buat kesana. Mudah-mudahan itu sih bisa ngebakar semangat lagi ya. Oke, mantap. Lanjut. Nah ini susah banget nih sumpah. Gua dari awal 30-an sampai sekarang 30 lebih dikit ya. Cara disiplin biar tetap fit. Gimana ya? Ya apa ya? Tetap fit. Kalau gue sih mulai dari hal-hal yang simple, dari tidur pertama ya. Tidur cukup ya. Tidur cukup dulu. Nah itu yang kadang susah banget. Kalau
yang berkeluarga ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin yang kerjanya lebih capek dari gua, mungkin itu tidur cukup tuh susah, punya anak kecil gitu ya, tidur cukup nyampe rumah, bahkan kerja gua jauh kan ya, jadi harus berangkat jam 6, jadi bangun udah jam 5, tidur kadang anak masih ngajak main sampai jam 11, tidurnya kurang gitu. Tidur cukup tuh kalau bisa, dan weekend dimanfaatin kalau anak tidur, terus banyak minum air putih, kopi. Gue seneng ngopi ya, di kantor tuh selalu ngopi tiap hari. Ngopi tuh kopi pahit aja, kopi hitam kayak gini ya, kopi pahit, gulanya dikit nggak apa-apa biar nggak pahit banget. Itu bagus buat, ternyata gue baca-baca jurnal tuh bagus buat kesehatan jantung gitu ya. Sama olahraga sih paling gue masih jogging. Futsal udah susah, dulu gue demen futsal tapi udah susah temennya ya. Biasa kan futsal butuh orang lain ya gitu, nggak bisa. Olahraga yang paling simpel nggak butuh orang lain adalah lari. Kalau menurut gua jogging ya. Jadi gua masih jogging kadang weekend, tapi ya masih weekend seminggu sekali, jarang, nggak yang sampai seminggu 3 kali, nggak rutin banget ya. Gua masih jauh dari kata ideal sebenarnya, tapi alhamdulillah sih sehat gitu ya. Sehat. Tapi ngerasa gampang capek nggak sih? Ngerasa gampang capek, bahkan tidur sampai bangun masih capek gitu. Bangun tidur tuh kadang ngerasa capek ya. Ya nanti silakan lah kalau mau dihajar sama ahli-ahli kesehatan, lu harusnya banyak olahraga ya. Sekarang untuk sekarang gua masih full time jadi seorang pekerja sama ayah gitu. Jadi nyisihin waktu olahraga tuh agak susah. Jadi mungkin hanya weekend gua bisa olahraganya. Nanti goals gua ke depannya buat kesehatan ya, salah satunya lebih prioritasin kesehatan sih. Gitu. Lebih banyak olahraga. Lu yuk buat tetap fit ya. Dijaga pola makan sih. Pola makan ya. Iya, pola itu makan juga. Apalagi kita yang kerjanya office hour gitu kan, terjadwal tuh jam kerjanya. Jadi kalau bisa sih makan teratur gitu, jangan sampai kelewat. Sarapan, makan siang, makan malam. Tapi kalau lagi ada waktu buat olahraga ya sebisa mungkin sempetin olahraga. Betul. Entah itu jalan kaki, jalan pagi gitu. Atau kalau di rumah punya treadmill ya boleh. Iya. Pakai treadmill, jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar rumah gitu. Iya. Misalkan bangun tidur pagi, sempetin 10 menit 15 menit jalan kaki. Jantungnya sih mudah-mudahan bisa lebih kejaga ya. Iya. Ya, kalau gue dari si pola makan sama sempetin olahraga. Oke. Lanjut. Terakhir nih. Oke. Biar nggak kebanyakan. Bang, mengapa main game di usia 30 rasanya sudah tidak menyenangkan seperti dulu? Iya lagi. Kalau ini gue dulu deh yang jawab. Ya udah, gas lah. Ya sama, gue juga ngerasain. Gue ngerasain zaman-zaman mabar online itu main bola ya, main PES. Ya, PES. Itu tuh semangat banget gitu. Dulu bahkan gue udah kerja juga dulu ya. Gue udah kerja dulu sebelum nikah. Sempat main sama teman kerja gua tuh ke rental PS, Ci. Oh, masih. Kita kuliah dulu ke rental PS. Iya. Rental PS belum. Saking demennya main game gitu. Jadi dari kecil kita terbiasa dengan PS gitu, game bola khususnya. SMP, SMA, kuliah, bahkan gua sama si Aji sering ke rental PS sama teman-teman yang lain. Bahkan di tempat kerja pun gua sempetin MPS gitu, nyari rental gitu. Yang paling gua inget adalah ketika main PS sama teman-teman gua di deket kantor itu, kita malam nggak kerasa itu jam 4 jam 5 baru selesai itu. Intinya kita sampai nginep di rental PS. Buset. Pagi baru balik. Saking excitednya gitu. Gila, ini demen banget nih ketemu lawan yang sepadan, sama-sama demen PS. Ya udah gitu. Nggak kerasa sampai pagi. Terus makin kesini ada game online bola, jadi gue mulai main game bola tuh sama teman gue. Terus makin kesini makin jarang. Ketika gue coba lagi mengasah skill gue atau mencoba merasakan memori gue ketika main game dulu tuh udah beda banget rasanya. Iya. Udah nggak se-excited dulu gitu, main ya udah sekedar main gitu. Banyak faktor sih, salah satunya juga faktor di rumah
itu kalau main tuh nggak bisa kondusif, Ji. Iya. Udah nggak sebebas dulu gitu. Iya. Gua kalau main PS di rumah tuh kadang nunggu anak main keluar dulu, nunggu Iya. anak tidur dulu. Kalau masih ada anak di Jadi rumah lagi nggak bebas, nggak berisik tenang gitu, ya misalkan. gitu ya. nggak kebangun vibes atau Iya. moodnya gitu buat game. Akhirnya ya udah main seadanya gitu ya, sekedar main. Itu semakin main sih masih ada. Cuman emang iya bener sih, feelnya beda nggak kayak Iya. dulu. Lu ngerasain juga kayak gitu? Iya. Tapi lu masih main, masih ada. Kadang-kadang main, Oh, cuman ya udah sekedar main aja gitu, Iya. kayak buat mengisi waktu luang aja gitu. Kalau gue sih dulu PS kan pas zaman kita kuliah tuh ya main PS, main bola. Kan dulu gue punya install di PC kan, terus di laptop. Di laptop Kak, Terus gua ya, yang tukang iya. downloadin Terus laptopnya udah tuh laptop lu. mulai masa kerja, akhirnya gue bisa beli PS sendiri kan, PS4 sendiri, main segala macam. Masih muda masih senang main game. Terus dulu juga PUBG, gue pas merantau di sana tuh main PUBG, yang push rank segala macam. Oh iya, Tapi- masa-masa jaya tuh PUBG dulu ya. Iya, 2019 tuh PUBG launching tuh masa jaya banget, rame banget di Pochin gitu. Sekarang udah feel-nya beda, udah 2019 ke depan COVID segala macem, nikah udah secara spesifik sih ketika gue mulai punya anak ya. Kalau masih nikah dulu kan gue sempet belum punya anak ya, kayak lama tuh. Kayaknya itu waktu masih sempat bisa. masih sempet Masih main, tapi ya sama mulai jenuh. Main GTA aja, GTA 5 gue tamatin dalam 3 hari. 3 hari udah tamat gitu, saking gue main terus. Serius lu? Iya, udah bosan amat ini game apa lagi. Last of Us sudah tamat, gue tamatin lagi. Kata gue, udahlah. Akhirnya punya anak, udah nggak kepegang, PS dijual. Sempet main PUBG lagi kemarin tuh, udah konten juga tuh. Main PUBG lagi soalnya si temen gue, Siapa? Oh, si Adit ya di kantor main PUBG, pada main PUBG. mulai main lagi. Iya, gue main lagi. Ya, sempet excited lagi karena ada temennya, hidup lagi, skill gua hidup lagi. Tapi dia HP-nya kepenuhan, di uninstall. Setiap gua ajak mabar nggak ada, iya, sampai kentang. Nggak ada udah nggak ada PUBG, pada main ML. Gua nggak main ML tuh, males gua. Jadi udah akhirnya gua main sekali sendiri, udah males. Temennya asing segala macam. Jadi kadang gua rindu juga sih sebenarnya main game, tapi ya feel-nya udah beda. Sama gue pernah main lagi itu ya, anak tidur siang gue main PUBG tuh. Tahu-tahu anak bangun. Lah kan PUBG gak bisa di-pause ya. Udah udah musuhnya udah tinggal 3, gue udah bentar lagi chicken. Kira gue yang ngituin anak lah karena tanggung jawab. Ya akhirnya karena terbiasa nggak main game ya, jadi udah beda feel-nya gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya masih senang kita main game. Masih. Cuman iya, kita setuju kok sama yang teman-teman. Iya, sama kok kita juga ya. Ya nantilah mungkin kalau ada game baru ya, game baru mungkin, atau masa-masa kan sekarang lagi rame tuh ya. Mari kita buat 2026 itu seperti 2016 gitu. Jadi supaya ada tren kayak gitu, supaya dengan cara supaya lebih menikmati hidup, lebih melakukan apa yang kita sukai lagi gitu. Kalau hobi, lakuin hobi lagi. Kalau mau yang main game, cari game baru lagi gitu. Jadi teman-teman di umur 30 sempetin diri deh, sempetin waktu buat diri gitu ya. Buat buat kesukaan gitu. Biar tetap me time-nya, cari me time-nya. Sempetin me time. Oke, ada lagi pertanyaan? Gak ada sih. Gak ada ya. So far itu yang gua catat yang paling signifikan pertanyaannya ya. Oke. Sebenarnya banyak banget pertanyaan, cuman nggak keburu deh waktunya nih. Oke teman-teman, makasih udah dengerin podcastnya. Mudah-mudahan podcastnya jalan terus, dan ya sama-sama semangat lah di umur segini. Jangan jangan loyo, semangat terus. Tenang, kalian nggak sendiri. Banyak kok yang nasibnya sama kayak kita. Sama dan lebih susah malah. Lebih susah mungkin. Iya. Tapi ya cari sesuatu lah, cari satu alasan penting buat kalian tetap bertahan gitu. Masa-masa ini akan lewat lah. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.